pengajuan mereka, contoh mereka tadi membuat kue ya, tadi yang ringan nastar. Jadi pada waktu dia mengajukan permohonan memang harus ada foto produk yang ada gambar mereknya, brand dia lah. Jadi nastar di packing, logo logo mereknya apa? Oh, buat merek berkah sananya gitu kan. Jadi packingnya berkah. Kemudian pada saat dia memproses, dulu sebetulnya tahun lalu tidak pakai proses itu kita foto. Tapi sekarang diminta difoto karena ternyata banyak juga. Sahabat Merkuri, kita bertemu kembali di acara Rumah UMKM. Senang sekali kita bisa Alhamdulillah bisa ketemu setiap Rabu jam 15 sampai jam 16. Dan seperti biasa ada Mas Freddy Sambang. Kemarin libur saya. Bukan Sambo ya. Freddy Sambang. Nah, kemarin libur saya. Nah, tapi yang berbeda kali ini Mas Aldi nggak ada. Iya, Mas gantian. Tukar shift kayaknya. Tukar shift. Karena ada mbak-mbak cantik hari ini yang datang. Oh iya dah. Nah, di sebelahnya Mas Ferdi ada. Oh iya. Nah, ayo dong kenalan dong. Iya, dengan Mbak siapa ini? Halo sahabat Merkuri, saya Dania. Wah, ada Mbak Dania. Biasanya ada Dani, ini ada Dania sekali. Ada A-nya di belakang. Iya, ada A-nya di belakang. Kalau yang Dania masih belum datang di kantor nih. Kalau yang Dania. Iya. Sahabat Merkuri, seperti biasa kalau kita ngobrol di program Rumah UMKM, kita pasti ada narasumbernya. Betul. Dan selalu ada isu-isu masalah UMKM, masalah perizinan dan lain-lain. Iya. Nah, saya nggak ngerti nih, apakah sahabat Merkuri, sahabat Rumah UMKM sudah ngerti bahwa tahun 2024 yang punya barang gitu ya, makanan, minuman dan sebagainya itu wajib bersertifikasi halal. Wah, nah, ini kan tinggal tahun depan berarti ya. Betul. 2024. Berarti tinggal 10 bulan. Nah, kita akan ngobrol banyak karena kita kedatangan tamu Dr. Anda Afiah El Zamzami, Buzam. Beliau ada Direktur Marketing PT Akcaya Mega Kinaria dan sekaligus mendamping PPH atau Proses Produk Halal UIN Malik Ibrahim Malang. Kita akan tanya gimana seluk-beluk ngurusi sertifikasi halal ini. Selamat sore Bu Zam. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Zam ini rasanya capek banget ya, mesti keliling-keliling dari UMKM satu ke UMKM yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, mengedukasi mereka agar mereka segera punya sertifikat halal. Iya, betul. Dari mana Bu? Akhir. 3 hari udah saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ini. Jadi Senin ke Bangkalan, Selasa ke Sampang Pamekasan, tadi pagi ke Gresik. Baru ke sini. Siap-siap. Iya. Bu Zam, kalau ngobrol masalah sertifikasi halal, kalau dulu warnanya hijau, sekarang sudah ganti unyu, ya. Unyu. Favorit saya itu ya. Oh gitu ya. Iya. Nah, masyarakat ini sebetulnya sudah aware atau belum ya bahwa mereka harus ada stempelnya halal di produknya masing-masing, Bu? Sahabat-sahabat UMKM ini. Kalau saya lihat sih masih belum ya. Sosialisasinya masih kurang gitu. Masih kurang. Jadi kalau kita masuk ke satu wilayah, ya ada sih tidak merata ya. Kalau di Kota Malang tuh kita sudah betul-betul malah mereka yang nyari. Di mana kita bisa mendapatkan sertifikat halal. Tapi kalau di kota-kota lain belum seperti itu. Di kabupaten yang lain belum. Tapi kami berusaha, kayak kemarin saya lakukan tahun lalu itu saya masuk lebih pada kenalan ya, perkenalan. Jadi ada kepala desa yang kenal gitu. Nah, saya masuk wilayahnya desa, saya minta, ayo kita halalkan di desamu, satu desa semua. Nah, itu kayaknya lebih cepat seperti itu daripada juga kita sporadis gitu kan, sana kemari kita. Karena kewajiban pendamping produk halal juga mendatangi dapurnya, melihat proses produknya itu. Sehingga kalau satu-satu seperti yang kami lakukan di Probolinggo, bisa sih satu hari kita keliling-keliling di kota Probolinggo bisa sampai 15 UKM. Kita dalam satu hari ya? Satu hari itu pun sampai malam loh. Sampai malam. Iya.
Sahabat Merkuri, kalau Anda ingin bergabung, ingin nanya-nanya, silahkan ya, nanti bisa menghubungi 56296 atau melalui WhatsApp 08173096. Loh, Bu Zam, kalau seorang pendamping gitu ya, dia harus mendatangi UMKM, itu proses apa yang dilakukan? Nah itu. Namanya verifikasi data sesuai dengan permohonan yang mereka buat. Jadi prosesnya kan sebetulnya dari UKM itu membuat permohonan lah ya, permohonan dia akan mengajukan produk halal. Karena di dalam permohonan juga dilengkapi dengan pernyataan dia sendiri bahwa dia melakukan atau membuat produk itu halal. Nah, ada dokumen-dokumen yang harus mereka isi itu, kita ke sana nyocokkan apakah yang sudah dia ajukan. Contoh nih, mungkin mereka membuat yang ringan-ringan lah, kue nastar gitu kan. Kue nastar itu kue nastar kan terdiri dari tepung, ada menteganya, ada telur, ada keju. Nah itu yang kita cek di lapangan. Apakah yang sudah diajukan dia, tepung ini pakai apa? Tepung segitiga biru. Nah, kita cek apa betul dia pakai itu. Jadi satu produk, satu sertifikat gitu ya? Pemerintah boleh 5 produk boleh satu sertifikat yang sejenis. Contoh kalau kue kering ya, kue itu mungkin nastar, putri ya itu boleh. Ya 5. Kalau roti tawar, roti manis, roti fantasi, roti apa-apa 5. Maksimal 5 sekali pengajuan. Kalau kayak lauk, kayak jual nasi gitu. Nah, kalau itu kan lain berbeda. Ini yang kita bicarakan untuk UKM ini adalah self declare, yang dimana sertifikat halalnya diberikan gratis. Gratis ya. Ya, pemerintah yang bayar lah ya. Oh, siap. Nah, kalau yang lauk seandainya kayak catering gitu kan, lauknya banyak. Itu arahnya kalau lauk atau pujasera atau apa itu mandiri. Kalau mandiri enggak apa-apa, dia mengajukan berapa banyak pun bisa. Jadi ada yang mandiri, ada yang self declare. Nah, jadi pemerintah tidak berbayar gitu. Tidak berbayar. UKM-nya tidak membayar. UMKM-nya dibayari sama negara. Dibayari oleh pemerintah. Oke. Jadi yang sudah industri mereka bayar sendiri. Bayarnya mahal nggak sih sebetulnya, Bu Sam? Ya tergantung banyaknya produk yang mereka ajukan. Kalau memang biasa-biasa saja ya, contoh kita mungkin membuat satu warung dia ada rawon menu, gitu ya. Kalau 25 menu ya lumayan juga, itu berarti catering sudah ya. Catering. Kalau warung dia punya nasi rawon, punya ayam geprek, punya apa-apa. Ini sekitar 3 sampai 4 5 juta lah, maksimal 5 juta. Karena setiap item itu kan di lab gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini kan kesempatan ya buat sahabat UMKM ya, bahwa ada dana yang disediakan oleh negara untuk mereka mengurus halal gitu. Halal. Gimana nih teman-teman nih? Ya kan kalau saya bilang sih ini adalah kesempatan buat teman-teman UMKM kan ya. Mumpung ada sertifikasi sebelum 2024 yang diwajibkan ya. Mumpung daripada membayar, ini sudah ada yang namanya kita mengurus yang akan diuruskan dan dibayari sama pemerintah kan. Itu. Jadi yang di sini yang tadi saya tangkap berarti dari pihak UMKM yang kurang atau yang antusias ya. Masih kurang. Jadi di Kota Surabaya juga tidak. Biasanya Kota Surabaya itu selalu nomor 1 loh. Apa aja nomor 1. Sekarang untuk sertifikat halal bukan nomor 1 karena masih banyak. Saya udah berapa kali masuk ke Surabaya dan sudah bolak-balik mengundang ya UKM. Ayo siapa yang mau saya halalkan ini, saya rekom halal, maksudnya bukan saya menghalalkan. Bukan saya menghalalkan tapi saya rekom halal gitu kan. Ayo kita siapa yang mau kita rekom halal. Tapi ya enggak ada itu yang nyaut-nyaut gitu. Tapi saya ada yang saya rekom di sini halal, tapi mereka emang mereka sudah sadar gitu ya. Mereka udah sadar sehingga saya datang ke sini mereka undang. Iya. Bu Sam, apakah pendamping itu wajib ada pada saat proses sertifikasi halal itu? Kalau pengajuan mereka, contoh mereka tadi membuat kue ya, tadi yang ringan nastar. Jadi pada waktu dia mengajukan permohonan memang harus ada foto produk yang ada gambar mereknya, brand dia lah. Jadi nastar di packing, logo mereknya apa? Oh, buat merek berkah sananya gitu kan. Jadi packingnya berkah. Kemudian pada saat dia memproses, dulu sebetulnya tahun lalu tidak pakai proses itu kita foto.
Tapi sekarang diminta difoto karena ternyata banyak juga yang nakalan, mereka ngambil di foto-foto yang sudah tersedia. Ambil di Google. Iya, di Google. Sehingga sekarang ada foto wajib pada saat produk. Jadi waktu mungkin kalau buat nastar ya waktu ngadonnya, waktu mencetaknya atau apa, mereka wajib lampirkan. Berarti logo yang ada namanya juga pengaruh ya? Iya, karena semua produk nggak boleh nggak ada mereknya. Jadi, kalau produk itu katakan secara umum halal. Tapi kita pakai nama goib-goib yang sekarang ini yang lagi keren. Nggak boleh. Setan. Di dalam peraturannya, peraturannya kayak seperti rawon setan itu nggak bisa dihalalkan, tidak bisa diajukan untuk hal. Kecuali karena mengganti nama. Mengganti nama. Rawon setan tobat. Nggak bisa ya. Harus ganti nama berarti ini. Iya, harus ganti nama dan tidak boleh emang ke arah sara-sara itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan yang tadi 1 sertifikat itu bisa 5 produk. Iya. Kalau misalkan ada gitu dari 5 produk itu ada 1 atau 2 bahan baku yang berbeda, itu gimana? Berbeda enggak apa-apa. Jadi andai kata nih kita buat minuman, ya minuman tradisional. Nah kan bisa yang item itu apa ya? Bisa mungkin jamu tradisionalnya dia dari kunir asem. Terus beras kencur, kan beda-beda juga kan? Yeah. Nah bisa, enggak apa-apa. 5 macam. Ada di Malang itu mengajukan macan kera. Tahu macan kera? Macan kera itu tukaran. Jamu yang mereka buat itu dari kembang. Kembang campuran kembang apa ya? Kembang setaman. Nah itu dibuat apa macan kera? Ternyata kembang setaman itu ya nggak tahu lah siapa yang minta ya. Ada kembang setaman, jamu macan kera namanya, terus beras kencur, jahe, begitu 5 macam. Kan produknya agak beda-beda juga. Betul. Kalau yang jahe ya tambah jahe kan gitu. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa ya. Terus ketika nanti ada tim untuk melihat proses tuh apakah diinformasikan terlebih dahulu atau sidak, Bu? Kalau misalkan diinformasikan terlebih dahulu nanti diadai enggak. Memang begini. Namanya sidak ya pasti enggak ada. Kalau sidak kan lebih istilahnya tiba-tiba datang dan ternyata prosesnya seperti ini ya gitu. Itu gimana, Bu? Kalau monitoring itu adalah pemantauan itu memang sidak. Tetapi pada saat dia pengajuan tidak sidak. Kita harus janjian dulu. Karena pada saat itu kan pelaku usaha kan harus ada di tempat. Harus menjelaskan apa yang ini, bagaimana prosesnya, harus ada. Jadi kita tetap janjian. Dan sertifikat halal ini kan agama Islam ya. Artinya kita sangat yakin bahwa kita berjanji untuk memproduk barang halal. Dari awal barang bahan bakunya sejak mulai didatangkan di rumah kita sampai proses dan sampai dijual itu harus halal. Otomatis kita, karena kita tahu halal haramnya itu kan kita agama Islam, otomatis ya kita harus ikuti apa syariatnya Islam tadi. Tidak boleh bercampur, tidak boleh bekas kencing anak terus campur dipel-pel kemana-mana. Ya, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak halal lah ya. Seperti itu. Jadi semua harus terjaga dengan halal. Termasuk wajan-wajan yang makanya kenapa harus dipisahkan. Wajan goreng kacang tidak boleh wajan bekas buat tradisional hari-hari sehari-hari. Pas habis goreng pisang dibersihkan terus pindah goreng yang untuk produk kita, nggak boleh. Harus berbeda. Bukan sertifikasi halal ini adalah sertifikat untuk kenyamanan dan keyakinan buat konsumen. Konsumen yang agamanya Muslim gitu ya. Muslim. Nah tapi kalau produsennya nggak Muslim, Nasrani, Muslim bisa. Gimana caranya pendampingannya, Bu? Pendampingannya begini, mereka andai kata yang punya usaha, kita membuat sertifikat halal kan tergantung NIB-nya. NIB dia itu beragama Kristen kan, beragama. Ya enggak apa-apa. Mereka tetap boleh mengajukan halal produk, tetapi harus menunjuk petugas proses produk halalnya itu adalah seorang yang beragama Islam. Nah, itu jadi tetap harus ada yang maksudnya karyawannya boleh, mungkin saudaranya, kan ada juga yang mungkin saudaranya satu rumah tapi dia beragama yang berbeda-beda, ya boleh. Jadi dia nanti akan menjadi tuan rumah, menjadi petugas. Dua-duanya harus
ada. Pada saat pemilik usaha dan petugas ada. Ya, kemudian dia akan ceritakan prosesnya dan kita akan ketemukan dia dan tidak boleh ada intervensi di situ pada saat proses berikutnya. Prinsip pada saat kami merekomendasi setelah kami datang verifikasi kan apa yang memang diharuskan halal kita pastikan halal. Kita wajibkan mereka mengikuti apa yang halal kan, apa yang mereka janjikan untuk halal. Wah, ini menarik. Jadi memang pada saat proses sertifikasi halal ini butuh pendamping ya. Betul. Butuh pendamping ya, karena ada yang harus dilihat gitu pada saat proses pembuatan produk tersebut. Betul. Pendamping itu hanya untuk seleb declare, untuk UKM saja. Tetapi yang mandiri? Kalau yang mandiri harus penyelia. Penyelia dan dia harus bersertifikat. Bersertifikat penyelia. Bisa BIMTEK, minimal BIMTEK untuk UKM. Tapi kalau dia sudah IKM, industri, dia harus penyelia yang sudah berpendidikan penyelia. Diklat, pendidikan pelatihan penyelia. Ini kan mengenai UKM dan IKM kan ya. Kita tahu IKM itu adalah yang berpenghasilan di atas 2 miliar ya. Nah, berarti katakan saya punya usaha sekelas catering pun, kalau saya belum nyampe 2 miliar, berarti dapat masuk yang kategori yang UKM ya Bu ya? UKM seleb declare tidak, karena UKM seleb declare pun ada batasan-batasannya sesuai dengan keputusan kepala badan. Nah, jadi udah ada di kriterianya sudah ada. Dia tidak punya outlet, tidak boleh punya outlet lebih dari satu yang dia sekarang dia gunakan. Nah, itu kalau dia punya outlet 2-3 udah dia harus mandiri. Mandiri ya. Harus mandiri. Kemudian tahun lalu itu Kepkaban 33 itu mengatur bahwa pakan siap dihidangkan lah ya. Jadi kayak nasi ayam geprek gitu ya. Tahun lalu nggak boleh. Tetapi tahun ini dibuka 2023 nih bisa. Pakan siap saji namanya, pakan siap saji. Tapi ya itu tadi tidak boleh melebihi outletnya, harus cuma satu itu. Cuma untuk membantu UKM yang memang sebetulnya dia UKM cuma karena ada ayam dan daging gitu kan. Ya, itu termasuk risiko tinggi. Siap-siap. Kalau seperti PKL itu masuk mana Bu? PKL kalau contoh PKL Cilok ya. Cilok itu pakai ayam apa? Enggak pakai ayam, enggak pakai daging kan? Cilok pakai kanji. Kanji saja. Lah, pakai kanji saja. Itu mudah, bisa saja dihalalkan. Bisa dihalalkan. Itu juga masuk yang skala UKM tadi ya Bu ya? Skalanya UKM cukup dengan pendamping. Pendamping pun ada pelatihannya. Jadi kita pelatihan itu biasanya waktu kita disiapkan waktu zamannya sudah masih corona kan, 4 hari kita dilatih Zoom. Baru kita di wisuda begitu sebagai pendamping untuk mendampingi. Ya, itu. Iya. Bu, saya membayangkan ya kalau tahun 2024 kalau mereka jualan kemudian nggak ada sertifikasi halal, terus ada sanksi nggak? Pastinya ada sanksi. Sekarang kan belum diterapkan. Sertifikat halal itu berlaku selamanya loh. Nggak ada pembaruan? Nggak ada pembaruan. Selama dia tidak merubah menu dan sebagainya, bahan bakunya. Contoh nih, sekarang dia buat nastar, dia menggunakan tepung segitiga biru dan gula pakai Kebun Agung. Tapi kemudian dia mengganti tepungnya dengan tepung Rose Brand dan gula Rose Brand. Dia harus wajib mengajukan sertifikat halal baru. Enggak, komposisi. Monitornya itu seperti apa nanti Bu kalau ada perubahan seperti itu? Ya. Nah, sebelum jawab masalah monitor ini menarik ini. Kita bikin penasaran dulu. Sahabat Merkuri, silahkan kalau ingin bergabung bisa nelpon ke kami di 5620096 atau WA 0817 3096. Kita akan dengarkan iklan berikut ini. Sahabat Merkuri, kita terus lanjutkan Rumah UMKM yang masih ditemani Mas Ferdi dan Mbak Dania. Mbak Dania, dia nggak mau kok saya sebut Ferdi aja. Nggak mau, bahaya. Ferdi Sambang. Tadi Ferdi. Sambo aja nggak mau dia. Nggak mau. Bahaya. Mbak Dania tadi punya satu pertanyaan. Ya, ditahan tadi. Bisa diulangi lagi. Yuk. Ya, kan tadi Bu
Azam sempat menyampaikan kalau sertifikasi halal ini berlaku untuk selamanya, kecuali nanti jika dari produsen tersebut mengganti bahan bakunya itu tadi. Nah, itu gimana Bu caranya untuk memonitor kalau produsen ini mengganti bahan baku gitu? Ya. Saat ini memang pemerintah itu memberi kesempatan yang seluas-luasnya ya kepada UKM. Yeah. Permohonannya juga dipermudah. Itu dengan hanya menyatakan bahwa dia siap membuat atau memproduksi produk halal. Hanya berdasarkan pernyataan diri. Namanya self declare. Nah, pemerintah masih mengakui bahwa ya kamu berjanji pada dirimu sendiri dan kamu harus mengikuti apa yang sudah kamu janjikan. Seperti itu. Untuk monitor memang nantinya ke depannya ada monitor, tapi mungkin sifatnya itu ya namanya juga monitoring ya. Nah, makanya dikembalikan kepada masyarakatnya atau pelaku usahanya bahwa dia itu memang membuat produk halal dengan janjinya pada diri sendiri gitu kan. Seperti itu. Untuk mengejar Indonesia halal. Nah, mungkin besok-besok akan berbeda lagi. Ini kan kita akan mengejar dulu untuk Indonesia halal. Pemenuhannya dulu, iya. Nah, ini juga yang menarik Bu. Kan tadi kan menjelaskan mengenai makanan ya yang berbasis hewani. Iya. Ada ayam, ada daging dan semuanya. Itu apakah harus melalui RPH yang punya sertifikasi atau gimana? Karena kan juga harus ingin tahu seperti itu. Ya. Contoh kalau kita membuat lemper ya lemper isi ayam. Betul. Nah, itu self declare bisa itu. Dalam arti maksudnya gratis tadi. Ya. Self declare itu berarti gratis. Ayam tadi harus dibeli dari RPU yang sudah bersertifikat halal. Wajib walaupun cuma sedikit berapa biji sih lembar ayam tetap. Nah, di mana kita dapatkan? Di Kota Surabaya mungkin udah ada RPU, mungkin udah RPH udah ada. Tapi andai kata pun masyarakat jauh sekali nih RPU-nya di mana? Mereka bisa mendapatkan dari Basemeat, Superindo, Jitmil, udah ada banyak kok. Ya, sudah bersertifikat halal. Dan saya kira kalau cuma perlu 1-2 kilo masa sih harus jauh-jauh nyari-nyari situ sudah. Harganya juga enggak begitu berbeda. Kalau seafood enggak ya Bu ya? Kalau seafood enggak. Karena memang dia ikan masuknya juga sudah halal ya. Iya. Oh iya ini. Berarti kalau kayak ayam harus punya sertifikat tadi ya. Meskipun kalau di daerah kan juga sulit. Kadang-kadang saya punya peternakan nih. Nah, terus tak potong sendiri. Iya. Itu kalau yang punya usaha kepingin mendapatkan, saya mau buka juga sekalian pemotongan. Rumah potong hewan, rumah potong unggas ya. Itu gimana? Bisa mengajukan kepada pemerintah. Untuk kepada itu tadi ke BPJPH maksudnya bukan kepada pemerintah ya, kepada BPJPH mengajukan untuk memiliki sertifikat halal untuk rumah potong unggas atau kan sendiri. Kalau unggas ayam, bebek itu. Kalau hewan berarti sapi, kambing, nah itu bisa mengajukan. Oh, enak ya. Tapi ada kriterianya tentunya. Iya. Banyak kriterianya. Karena langsung berkaitan dengan betul. Iya, Bu Zam, kalau kita ngobrolin masalah sertifikasi halal, apakah artinya hanya produk-produk pangan? Karena kita tuh tahu ya bahwa sekarang kerudung pun sudah ada yang kemudian mereka berlabel halal. Halal. Ada toko sudah berlabel halal. Kemudian ada cat berlabel halal dan lain sebagainya. Itu gimana ya Bu Zam? Pemerintah sudah membuat timeline sebetulnya. Untuk makan dan minum atau pangan, mamin ya, itu 2024. Tapi obat-obatan tahun berapa? Untuk sandang tahun berapa? Jadi udah ada timelinenya. Kita mengejar masih pangan dan mamin ini. Mamin dulu untuk ya. Mamin masih 2024 ini. Sudah ada timelinenya. Jadi kita bisa buka di BPJPH itu ada timelinenya. Timeline untuk sertifikat halal. Termasuk kosmetik kan juga. Iya, sekarang ada yang halal kan juga kan ya. Ya harus, kalau kosmetik kan memang karena digunakan secara langsung gitu. Betul. Nah ini kan untuk UMKM Bu, kan kepingin tahu mendaftarnya. Apakah memang di kayak kelurahan itu ada atau memang harus ke dinas tertentu datang bersamaan atau gimana? Bisa. Jadi pertama boleh ke
KUA ada juga. KUA ada, pendamping proses produk halal di KUA ada. KUA. Jadi Kemenak punya itu. Kemenak punya. Jadi atau ke dinas. Iya, bukan untuk nikah saja. Wah, cuma saja gitu ya. Dicatat ya Mbak Yani, jam berapa ini? Juga bisa ke dinas koperasi dan UKM. Selama ini yang banyak itu di dinas koperasi dan UKM. Ada juga dari perindustrian. Perindustrian ada. Di pariwisata juga ada. Di pariwisata untuk ngurusi yang hotel-hotel itu di pariwisata. Kemudian ke perguruan tinggi. Kayak di Kota Surabaya ini ya Sunan Ampel. AC Sunan Ampel, UIN ada senternya ya. Kemudian pendamping proses produk halal seperti saya. Saya ketemu saya bantu gitu, pendamping. Tapi kalau di halal center pun bukan halal centernya mendampingi, ada juga petugas pendamping seperti saya yang mendampingi. Jadi ini perorangan, bukan organisasi, bukan lembaga. Kalau untuk self declare. Jadi semacam relawan gitu ya, Bu Sani ya. Yang memang bertugas untuk mendampingi, untuk turun ke lapangan gitu ya. Iya. Oke. Iya, mendaftarnya di KUA, Dinkop, Perindustrian, Pariwisata atau perguruan tinggi. Kemenak bisa, kantor agama. Kemenak ya. Iya. Kalau kita bicara tentang produk halal, sementara masih ada, tadi di awal kita ngobrol, masih ada keengganan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa, setelah mendengarkan siaran kita gitu ya, ada keinginan untuk mendaftarkan gitu. Nah, Bu, biasanya orang-orang yang enggan gitu ya, itu merasa bahwa aku iki wis bener kok gitu. Saya ini prosesku wis bener, iya. Saya beli ayamnya ya bener gitu ya. Syaratnya ribet kadang gitu ya. Bahkan ayamnya saya nyembeli sendiri, saya ngomong bismillah gitu ya. Terus saya buka warung di depan rumah saya, nasi goreng gitu ya. Pasti halal. Pasti halal. Saya betul-betul teliti gitu ya. Tapi males ngurusnya gitu. Itu gimana ya Bu ya? Ya, biasanya kami sebagai pendamping proses produk halal akan datang. Jadi kalau di saya buka Zam-Zam Group gitu ya. Nah, ini Zam-Zam legal dan halal saya buka. Siapa yang mau, saya buatlah link. Siapa yang mau ngurus silahkan. Nah, nanti kami yang datang ke sana. Oh, ada linknya Bu? Ya, saya buka link Zam-Zam legal dan halal. Jadi kita bisa bantu NIB-nya, bisa bantu PERT-nya, bisa bantu mereknya. Kalau di Malang semua kita gratis semua karena didukung oleh APBD ada, walaupun terbatas ya. Jadi kita buka, kita bantu. Nah, kalau udah seperti itu mereka udah datang, udah nyampe ke link kita akan datang. Nggak usah dia datang cari kita lagi, kita yang datang ke sana dan kita hanya minta persyaratannya mudah. Karena hanya KTP saja. KTP saja. Kalau dia sudah ber-NIB ya NIB-nya, KTP dan NIB. Kalau belum punya, ya sudah KTP saja. Nanti NIB juga kita proseskan. Dari NIB kita ajukan ke halal. Mudah kan? Mudah. Syaratnya mudah ya. Mudah. Tapi sangat mudah. Sangat mudah. Yang masih belum ingin mengurus itu. Iya. Pengalaman dari Bu Zam sendiri kenapa? Kebanyakan kendala-kendala itu tuh. Kemarin kebanyakan mereka merasa berat untuk ngisi formnya. Memang yang pertama kali keluar. Ngisi formnya itu manual atau di internet atau gimana? Di internet, di aplikasi. Di aplikasi ada aplikasinya. Waktu pertama keluar memang dulunya itu sampai 70 lembar. 70 lembar. Itu skripsi Bu. Kemudian turun lagi 30 lembar. 30 lembar. Masih. Iya. Sekarang sudah tinggal beberapa lembar saja. 2 lembar nggak ada Bu. Tinggal beberapa lembar saja. Jadi sebetulnya pada komitmen ya, keinginan mereka ini, komitmen dan tanggung jawab mereka ingin bahwa barang saya ini harus halal gitu ya. Karena walaupun aku udah kayak tadi yakin halal, tapi buktinya apa kalau halal? Nah itu dibuktikanlah dengan sertifikat halal gitu. Baik, terima kasih untuk sahabat Merkuri yang sudah bergabung. Ada Pak Danu, kita jawab ya. Nanti Bu Zam akan jawab pertanyaan dari Pak Danu. Pertanyaannya begini, apakah sertifikasi halal ini juga akan berpengaruh atau bisa dicabut?
kalau dalam perjalanan waktu bahan saus yang digunakan biasanya merek A karena mahal dan susah diganti saus merek B. Sejauh ini bagaimana pemantauan di lapangan akan sertifikasi halal ini? Pak Danu, terima kasih. Gimana Bu Zam? Langsung dijawab ya. Makanya pada waktu pengajuan kami biasanya menyarankan kepada UKM itu kalau dia, Bu saya biasanya beli pakai minyak itu ganti Bu. Kadang mil kita, kadang Sanko, kadang pokoknya tergantung promosi. Ya kita masukkan semua. Kita masukkan semua, minyaknya berapa macam itu dimasukkan semua. Sehingga andai kata mereka kemudian berubah, kemarin saya pakai Bemoli Bu, sekarang ganti kita, ganti lagi Sania, masukkan 3 semua. Tiga-tiganya kita masukkan. Satu saat dia pakai apa macam-macam produk enggak masalah kan? Bisa berganti-ganti. Yang sesuai dengan yang sudah dimasukkan. Sesuai dengan itu. Dan mungkin UKM-nya takut kok tiba-tiba sausnya yang mahal dimasukkan. Padahal nggak apa-apa, kenyataan aja. Yang penting saus itu bersertifikat halal. Yang dimasukkan tadi juga bersertifikat halal karena apapun yang kita gunakan harus dasarnya halal. Contoh minyak tadi, Sanko kan ada sertifikat halalnya. Nah, garam itu garam kapal api yang kapal itu, itu ada merek kapal. Revina ada, yang pakai yang halal semua memang. Begitu pada waktu dia mengajukan, saya pakai minyak curah Bu, loh nggak bisa minyak curah. Minyaknya apa sekarang? Curah pun ada mereknya. Loh kuda terbang, oke kita catat kuda terbang. Jadi sesuai dengan apa yang mereka katakan kita buat. Saus apa? Ini kita carikan apakah sudah bersertifikat halal. Andai kata saus yang mereka gunakan tuh tidak bersertifikat halal, kita sarankan untuk mereka pindah. Ganti, kita sarankan pakai ini aja deh yang murah. Oh, itu enggak enak Bu, kurang kental. Kamu biasanya pakai apa? Pakai ini, udah ini. Harganya sama. Pakai ini ya. Berikutnya harus menggunakan ini. Karena kalau kamu ganti sertifikat halalmu nanti batal. Nah seperti itu. Jadi kami dari awal kita sudah edukasi mereka supaya tetap pada produk bahan-bahan yang mereka gunakan. Direkomendasikan. Betul. Ya dokter yang sudah halal. Jadi walaupun kami pendamping itu kan sifatnya pendamping juga memang mendampingi bagaimana mereka itu memproduksi secara halal. Iya. Jadi produk halal itu bisa batal jika dia bahannya berubah gitu ya. Berubah. Bahan bakunya berubah. Jadi batal jadi nggak halal lagi gitu? Bukan batal, dalam arti dia harus memperbarui permohonan baru. Permohonan baru. Jadi dipermohonkan di baru itu mereka mengajukan dengan bahan baku yang berbeda dari yang tadi pertama. Mungkin juga bisa juga dia gini, sekarang saya perbarui sekalian aja Bu, karena hari ini saya membuat kuenya A, kemudian saya mau nambah deh kue B sekalian. Begitu kan? Bisa jadi seperti itu. Bagaimana, siapa yang monitor? Kita semua harus monitor. Kita juga sebagai pengguna monitor, pemerintah juga monitor, semua monitor. Kalau kita mengharapkan BPJPH yang monitor, ya mereka juga di Jakarta. Kitalah yang monitor, yang terdekat kita, yang tahu persis apa. Kalau ada keraguan ya kita lapor. Gitu. Oh, jadi masyarakat juga boleh ya? Boleh menyampaikan laporannya kepada BPJPH bahwa saya curiga bahwa orang ini si A mungkin menggunakan barang yang tidak halal, pakai menggunakan dia minyak babi misalnya, tidak halal. Nah, bisa nggak? Mungkin kita punya fotonya pada saat kita lihat dia bisa membuktikan, ya bisa dilaporkan dan akan dicabut sertifikat halalnya. Kalau dia sudah bersertifikasi halal. Ya. Tapi kalau halalan cuma nulis pakai bahasa Arab halal. Nah itu ya enggak. Ya. Itu ada sanksi Bu ya. Kalau katakan produknya kita tuh belum terdaftar terus kita kasih tulisan itu kita untuk saat ini halal itu kan sudah satu logo yang ungu tadi. Nah logo ungu tadi itu di bawahnya sudah ada ID-nya. Nomornya sudah yang ada. Berarti... Yang kosong berarti kita ragukan. Kita bisa cek kita bisa cek. Masyarakat umum bisa ngecek, bisa ngecek halal MUI itu apakah sudah terdaftar produknya. Sanksinya apa Bu? Kalau mereka ya kita laporkan ke BPJPH. Kena sanksi administrasi. Iya. Kita laporkan bahwa dia menggunakan produk yang tidak halal sebetulnya. Dia menggunakan logo halal yang bukan pada tempatnya kan. Nah kita laporkan ke dinas bisa, langsung ke BPJPH ya bisa. Nanti dari sana kan turun tim untuk cek benar nggak nih
oh dia menggunakan logo halal. Sekarang memang UKM tuh begitu tuh, langsung dipasang-pasang aja. Tapi kalau kita pendamping halal tahu ya, tuh kamu produknya kapan nih? Produk ini loh, kok logonya kamu pasang ini? Karena dulu-dulunya logo itu berganti setiap tahun. Ada pertama Muhammad, kemudian bulat kan gitu ya. Nah Muhammadnya pertama kecil, jadi besar, bulat. Tahun 2022 kemarin 2021 itu kan hijau gitu kan. 2022 sekarang ini kan yang ini ungu lah. Tapi ini akan ungu terus ini sampai tahun depan. Dan itu tidak bisa di-download secara mudah ya di Google kan biasanya download secara gampang itu kan di Google misalkan tulisan gitu. Halal begitu. Bisa, tapi kalau kita nanti kan semua serentak itu menggunakan ID-nya yang sertifikat halal kan sudah ada sertifikatnya itu nomornya ada kalau memang benar-benar dia punya sertifikat dan halal dia akan membuat dan di bawahnya ada logonya kemudian ada di bawahnya logo dan ada ID-nya kayak itu Bu ya kayak MD gitu ya kan ada MD ya betul ada angka deretan angkanya ada. Oke baik kita ke penanya berikutnya Bu Erna terima kasih sudah bergabung di Rumah UMKM. Sertifikasi halal ini kedepannya diperlukan untuk produk UMKM yang bagaimana? Apakah produk skala rumahan juga diwajibkan? Bagaimana Bu Zam? Produk skala rumahan juga diwajibkan apabila dia menjual keluar. Kalau dimakan-makan di dalam rumah aja kan enggak perlu. Tapi begitu bumbu pecel dia jual kepada tetangga-tetangganya, dijual di pinggir-pinggir jalan. Artinya itu sudah ada izin edar harusnya kan. Izin edar itu masuk pada PRT. Lah PRT mungkin andai kata dia udah menjual pada orang lain, berarti itu harus halal. Nah, gini Bu, kalau ini kan tadi yang produk yang dari mentah menjadi matang. Kita ambil contoh Warmindo lah. Aku yang jualan mie instan tuh. Itu kan produknya sudah ada labelnya, sudah ada keterangannya halal kan ya. Apakah kita punya warkop ini juga mendaftarkan menu mie yang pasti sudah di kemasan sudah halal atau gimana? Kalau kita mintakan halal warung kita, contoh warung bakso lah ya, warung mie tadi. Warmindo tadi. Nah, itu masuknya pada mandiri, reguler. Jadi warung kita halalkan gitu kan. Nah warung mie ayam Joko misalnya itu kita. Artinya ya tempatnya yang sekarang kita halalkan. Tempatnya kita halalkan itu dengan mandiri prosesnya. Tapi apa yang kita jual situ tuh yang akan nanti di self declare. Bukan di self declare, di lab. Di lab. Harus kita bedakan mandiri dan self declare. Kalau self declare itu adalah untuk mikro yang kecil-kecil tadi itu dan dia rumahan, dia UKM dan itu menyatakan diri. Dia menyatakan bahwa dia berjanji untuk menyatakan dirinya membuat produk halal. Gitu. Nah, kalau warung itu sudah reguler, berarti itu banyak, prosesnya banyak itu. Banyak permohonannya bagaimana dan dia harus menyantumkan ruang dapurnya bagaimana, alur prosesnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, SOP itu juga harus disampaikan kepada karyawannya, bagaimana alur proses, itu semua tuh harus bahan bakunya seperti apa, itu warung sudah, mandiri sudah itu. Dan itu tidak bisa didampingi oleh penyelia, pendamping produk halal seperti saya. Harus penyelia halal yang sudah bersertifikat. Padahal hanya sekedar bikin mie instan. Iya, harus ya. Betul. Kalau memang warungnya mau dihalalkan nih. Nah ini. Saya jadi tergelitik ini ya. Harapan saya sertifikasi halal ini kan memudahkan gitu. Betul. Ya. Merangsang pertumbuhan pelaku-pelaku UMKM. Tapi ketika kemudian yang saya bayangkan ini ya, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ketika pengkategorian itu yang kita pikir itu mikro gitu ya, tapi ternyata dia harus reguler, ikut kategori yang reguler gitu. Itu apa nggak semakin membuat mereka jadi ogah gitu ya? Ogah dengan beban yang benar, karena kan berbiaya kan pengurusnya berbiaya. Nah nanti terus ya orang kita kadang-kadang terus ngakali gitu. Nah, gimana ya itu? Reguler itu fenomena. Kan reguler itu kita kalau membedakan self declare dengan reguler itu kan, kalau self declare artinya bahan-bahan yang digunakan itu adalah berisiko rendah. Contoh yang self declare itu semua bahan pertanian, termasuk telur. Andai kata dia buat kering tempe.
Nah, kering tempe itu kan dari tempe, dari mie, ada minyaknya, ada lomboknya, ada, kan tidak ada yang mengandung yang harus sembelihan hewan dan sebagainya, tidak ada kan? Nah, artinya itu memang tingkat tingkat risikonya rendah. Tingkat risiko rendah. Tapi begitu dia masuk pada mie ayam, di mana tingkat risikonya tinggi karena ada ayam di situ. Nah, kenapa kok tinggi? Karena apa? Hewan penyembelihan. Kita belum tahu apakah disembelih dengan halal, bagaimana dengan perlakuan awalnya ayam tersebut, kan kita belum tahu, sehingga dianggaplah risikonya tinggi itu. Nah, jadi untuk memisahkan apakah sleep declare atau itu pada itu, Pak. Jadi kalau kita membuat, contoh kita membuat apalah ya, manisan belimbing bulu. Nah, itu kan sesuatu yang ringan kan? Belimbing bulu diambil dari pohon, kemudian kita kasih gula dan sebagainya. Kan mudah gitu kan. Nah, itu seperti itu, mudah-mudah itu self declare. Kalau kemudian tadi warung bakso itu kan daging, ayam, risikonya tinggi. Pasti kan? Nah, tingkat kritisnya itu tinggi gitu. Kalau warung mie instan. Nah, itu tadi warung dulu. Nah, mie instan, tapi kan ada mestinya ayam ya. Ada ayam toppingnya, ada daging toppingnya. Kalau mie instan nggak ada, Bu. Aja telur. Nah, kalau telur bisa, mie instan dengan telur boleh, dengan ayam aja sekarang boleh kok. Sekarang dengan ayam pun boleh, karena ayam kan bukan utama kan di situ. Tambah topping saja tuh. Nah, yang penting ayamnya dari rumah potong hewan yang bersertifikat. Oke, baik. Masih ada satu iklan lagi. Saya dari colek-colek sama Mbak Yanti. Tapi terima kasih untuk sahabat Merkuri yang sudah bergabung di 08173096. Silahkan, kita masih punya waktu sampai jam 4 sore nanti. Sahabat Merkuri, kita lanjutkan Rumah UMKM. Kita masih akan ngobrol masalah sertifikasi halal mudah untuk UMKM bersama Dr. Atiyah El-Zamzami Buzam sebagai pendamping proses produk halal atau PPH. Ini merasa nggak bahwa konsumen itu sekarang sudah lebih kritis gitu ya, lebih sadar atas hak-haknya gitu? Gimana tuh, Bu Zam? Kita lihat lah ya, masyarakat sekarang sudah pinter. Kalau kita membeli produk keripik tempe atau keripik makanan-makanan itulah, makanan-makanan itu begitu kita pegang barangnya kita langsung lihat. Mereka udah bilang ada halalnya nggak nih? Nah, artinya kesadaran mereka sudah. Kesadaran mereka. Mungkin yang belum sadar kan mungkin di desa-desa belum ya. Makanya saya himbau kepada dinas tadi saya datang itu, bagaimana kalau kita tuh mempercepat proses halal di seluruh kabupaten dia. Tadi saya bilang ke Gresik, bagaimana kalau kita mempercepatnya adalah dengan masuk desa. Satu desa kita halalkan di desa itu, sehingga orang desa juga paham gitu kan. Kalau kita hanya berputar-putar di tengah kota aja ya orang kota tok yang tahu. Tapi kalau kita masuk desa, artinya Pak Kepala Desanya yang ngerti gitu kan. Kita edukasi sekalian kepada masyarakat desa. Itu untuk mempercepat. Nah, kita sih begitu kita lihat, oh ada halalnya enggak tuh? Ada halalnya, kan gitu sudah. Orang masyarakat sekarang udah pintar, kalau di desa di kota-kota udah tahu gitu. Iya, Mbak Dania, ada yang ingin ditanyain lagi nih? Kalau tadi saya masih agak bertanya-tanya gitu dari penyampaian Bu Zam tentang perbedaan self declare sama yang reguler ya. Kan kalau yang self declare itu kan berarti untuk produk yang tidak kritis halal begitu. Iya, tingkat risiko rendah lah istilahnya, kalau ini kritis gitu. Tidak kritis lah. Ya. Istilahnya di situ. Kalau yang reguler itu kan berarti untuk produk yang kritis halalnya tinggi. Begitu. Nah, berarti risikonya tinggi. Jika nanti ada UKM begitu yang mana nanti dia itu menghasilkan produk yang memang kritis halalnya itu sangat tinggi, itu apakah termasuk self declare atau reguler? Karena di sini kan masih taraf skalanya kan UKM gitu. Ya. Pasti reguler kalau sudah pasti tinggi. Contohnya ayam saja, ayam daging dia membuat gulai ya. Gulai yang di packing gitu.
dijual gulai daging kambing lah, itu pasti dah tinggi itu kan. Kemasannya di vakum gitu ya. Begitu sudah. Frozen itu juga, frozen ayam itu kan juga sudah tinggi karena dia memang mengandung ayam yang banyak. Nah, frozen ayam, frozen itu. Kalau frozen ikan enggak masalah. Kalau frozen ikan seperti empek-empek ikan, jadi mudah kita bisa rekom halal dengan selip declare. Nah, gini Bu, kalau seumpama kan tadi yang mengenai yang halal ya. Kalau produsen itu ternyata menjual yang non halal, apakah juga harus didaftarkan? Non halal, contohnya kayak daging babi gitu ya? Iya, katakan kita punya babi guling, katakan. Ya. Nah, itu apakah juga didaftarkan juga untuk mendapatkan sertifikat non halal gitu? Enggak ya, pemerintah belum mengatur itu. Tetapi saya dengar tahun 2024 nanti akan diatur bahwa produk kita yang sudah halal akan berlabel halal kan? Nah, untuk produk yang tidak halal juga akan dibuatkan label non halal. Jadi akan ada konsumen sudah akan bisa memilih langsung. Ini udah halalnya. Oh, ini yang tidak halal. Berarti kalau kita datang ke warung-warung yang ini ada halalnya. Oh, ini enggak ada. Berarti ini non halal. Berarti tanpa mengetahui itu atau memang nanti akan dilabeli dari pemerintah atau gimana? Pastinya akan dilabel untuk produk-produk terjual ya. Nah, kalau warung pastinya ya setelah kalau mereka sekarang buka warung bakso halal udah pasti, ya kan pasti halal nih. Tapi kemudian kayak di Malang tuh ada Jalan Orodowo tuh Mbak, itu yang jual sepanjang itu babi ya kan, otomatis nanti akan dibuat lah di situ warung tidak halal, gitu. Warung tidak halal, pastilah ke depan seperti itu. Tapi sekarang belum diatur seperti itu karena kita masih sibuk ngurusi yang halal dulu nih. Nah, orang-orang udah jelas begitu lihat di Orodowo sepanjang itu sate babi, apa babi kan begitu sudah kelihatan. Sudah kelihatan sudah. Oh, saya pikir kalau yang kayak jual gitu harus didaftarkan juga supaya dapat sertifikat non halal gitu. Enggak perlu. Enggak perlu ya. Kalau untuk warung yang mungkin tadi yang logo halalnya tuh hanya sekedar menuliskan itu, kalau misalkan ada konsumen yang tahu, bisa dibagi linknya Bu untuk kita konsumen ini bisa mengadu ya. Ya, tentunya ke BPJPH. Mudah kok. Kita buka langsung Google itu kita bisa tahu bahwa mengadu di situ ada. Kemudian kita mau lihat tepung ini kita kok ini orang buat keripik tempe ini kok sudah ada logonya. Apa sudah benar? Udah ada bener. Nah, kita cek juga bisa di LPP MUI itu juga sudah ada. Jadi kita mudah kayak beli garam lah. Garam kita mau garam ini benar nggak ya? Nah udah kita bisa lihat di situ. Di Google sudah terbuka. Kita buat aja halal, cek halal gitu sudah ketemu LPP MUI cek halal. Nah ini keluar tuh. Kalau kita mau cek garam merek kapal bener nggak halal nih? Kita catat masukkan di situ sudah keluar lagi. Keluar udah dia. Berarti itu kan nomor halalnya berapa? Kalau untuk makanan ya, kalau minuman ada batasannya nggak? Minumnya juga sama. Sama ya. Sama aja. Kalau kayak itu Bu, fermentasi tape itu kan memabukkan. Nah itu apa juga kategori halal? Tapi kita halalkan kok, kita rekom halal. Dari buah ya? Iya, karena dia kan bukan dari arak gitu kan, ya karena mereka juga memang dari tape yang dibuat seperti itu kan. Nah, tidak ada tambahan yang lain-lain. Anggur kalau kita belum pernah ya anggur ya. Kalau tape oke. Kalau anggur itu selama ini belum ada pengolahan sih anggur ya. Cuma sekedar buah gitu aja kan, belum ada. Yang fermentasi. Dan di Kepmen Kabadan itu tidak ada buah anggur itu tidak ada. Adanya mungkin sari buah, sop buah kayak gitu-gitu bisa kita anukan. Cake buah itu. Jadi bisa kita selip declare-kan lah. Waktu kita tinggal 2 menit ya Mbak Yanti ya. Sayang sekali. Tapi saya merasa bahwa ada hal yang penting kita sampaikan kepada pendengar sahabat Merkuri yang juga pelaku UMKM, bahwa konsumen sekarang sudah kritis. Sepakat ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan bagi para pelaku UMKM untuk lebih aware. Untuk segera mengurus halal, sertifikat halal. Iya, betul. Nah, karena konsumen itu udah pinter-pinter sekarang. Mereka bisa googling, bisa ngecek produk kita bener enggak. Betul. Nanti kalau ternyata kita bohong, bisa rame, bisa viral itu. Seperti es krim bisa.
Nah, jadi sebelum kita mengakhiri acara ini Rumah UMKM, saya ingin satu hal mungkin disampaikan oleh Bu Zam kepada masyarakat yang mendengarkan siaran kita, kepada para pelaku UMKM yang mendengarkan Rumah UMKM sore ini. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan Mercury kita dalam rangka mensosialisasikan halal ya kepada UKM. Dan saya berpesan pada UKM, kalau memang nanti belum sampai belum mau pergi keluar mencari siapa pendamping produk halalnya, boleh cari saya. Kalau kebetulan saya ke Surabaya, saya datangi untuk saya bantu untuk pendampingannya. Saya sering juga kok, minggu depan juga kita ke Surabaya. Ada acara relawan di Surabaya. Minggu depan ya hampir setiap minggu saya ke Surabaya. Hari ini tadi saya juga pendampingan saus sebetulnya, tapi karena datanya sudah saya datangi, saya sudah pernah datang ke tempat mereka. Dan dia punya saus itu 9 macam. Sudah saya datangi dapurnya dan baru 5 yang dimasukkan. Tahun ini kita masukkan lagi yang 4. Jadi saya tidak perlu ke sana lagi lah. Tapi ada juga ronde di Malang yang di Surabaya ini yang juga sudah minta pendampingan halal dengan saya. Ronde yang dibekukan. Di Frozen ronde. Iya, Frozen ronde. Dijualnya di ini Surya apa namanya? Dijualnya kebetulan saat ini yang saya lihat itu adanya di Pandaan Taman Surya apa namanya? Kan kita kalau mau keluar dari tol itu sebelah kanan tuh ada Taman Dayu. Jualnya di situ. Taman Dayu ya, iya Taman Dayu. Tetapi produsennya di Surabaya, orang Surabaya. Nah, itu minta dihalalkan dan sudah keluar. Halalnya sudah keluar tahun 2022 kemarin. Silakan kalau UKM nanti minta bantuan saya didampingi, silakan. Japri saja ke saya, nanti saya kumpulkan bukan dikumpulkan satu tempat, dalam arti satu hari itu berapa UKM gitu kan. Kalau memang satu aja kan rugi jauh-jauh ke sini. Nah nanti kalau ada 5-10 saya pas ke Surabaya saya akan hampiri. Saya datang. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran dari sahabat Mercury tentang gampang nggak sih ngurus halal ini gitu ya. Baik, tapi karena waktu sudah nggak bersahabat, kita harus mengakhiri program Rumah UMKM. Kita akan ketemu lagi hari Rabu mendatang jam 3 sore. Terima kasih untuk Mas Ferdi, Mbak Dania, kemudian untuk Bu Zam. Sukses terus untuk kegiatannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.